Jeda tadi sudah saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai sosok yang dipilih sebagai contoh di depan para mahasiswa di Al-Azhar, yaitu sosok Gus Dur. Kemudian juga mengaitkan antara bagaimana gaya kepemimpinan Gus Dur dengan inklusivitas yang juga terus diusung, terus didengung-dengungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menarik mengambil contoh sosok ini. Menurut Prof? Ya, saya kira kan beliau sosok yang istimewa ya bagi Indonesia dan tentu juga bagi dunia ya pada umumnya. Walaupun beliau telah wafat, tapi kan pikiran-pikiran beliau masih hidup itu ya, dan sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia terutama yang mayoritas Muslim. Dan pikiran beliau kemudian memberikan proteksi, penghargaan kepada minoritas, itu kan sangat relevan ya. Dan ya tradisi beliau kan dari Jombang ya, saya juga dari Jombang ya, itu kan sebuah tradisi yang kombinasi antara hijau dan abang ya, yang harmonis antara yang merah dan yang hijau, itu menjadi sebuah kesatuan. Dan tradisi kami di Jombang itu kan sudah terbiasa ya, antara sebagai kota santri atau kota toleransi yang memang menunjukkan pentingnya harmonisasi ya di dalam hidup. Nah, pikiran-pikiran yang berkembang dari beliau, pengalaman beliau dari pesantren, kemudian belajar di luar negeri, berinteraksi secara luas ya, lintas agama, pemikiran, itu kan kemudian yang mengantarkan, mewariskan ya kepada kami bangsa Indonesia itu sebuah pemikiran yang maju ke depan gitu ya, bahwa tentu sebagai kelompok mayoritas tidak bisa semena-mena, tapi kan harus menjaga minoritas ya, agar dengan mayoritas Muslim mereka tenang ya, mereka kemudian damai ya, dia merasa senang dengan mungkin agama yang dimiliki masing-masing ya, tanpa ada upaya-upaya bagi kita untuk menunjukkan ya kebesaran umat Islam, karena kan mereka sendiri akan melihat bagaimana sikap, bagaimana pemikiran yang diberikan kepada kelompok-kelompok lain kalau kemudian kita terbuka, kita toleran dan juga menghormati satu sama lain. Saya kira ya luar biasa, saya kira sosok yang lahir dari Indonesia. Dan memang sayang kalau beliau memang wafat terlebih dahulu, tapi saya yakin bahwa pikiran-pikiran itu terus ya berjalan dan terus dikembangkan dan memberikan manfaat yang besar ya bagi Indonesia, dunia Islam, dan tentu juga secara global, karena itu kan salah satu solusi ya yang beliau sampaikan dalam menghadapi hubungan ya antar agama, kebangsaan, dan diberikan fondasi yang kuat sebagai umat beragama itu bagaimana kemudian hidup berbangsa dan bernegara. Saya kira cocok kemudian itu disampaikan kembali oleh Pak Prabowo di level internasional di Mesir, dan itu pasti akan dikutip oleh media-media internasional dan mengangkat kembali Indonesia. Baik, Pak Yai, pesan inklusivitas juga ditekankan berkali-kali oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, termasuk kali ini ketika berbicara mengenai kehidupan beragama. Ya, beliau menganggap pesan ini dan contoh ngambil tokohnya Gus Dur memang sangat tepat. Dua hal yang diangkat oleh Pak Presiden Prabowo yang saya anggap sangat tepat dalam konteks ini adalah menyatukan satu message dalam 3 hal, yaitu 1, moderasi. Moderasi ini sesungguhnya vaksin dari 2 hal lainnya, obat vaksin daripada Islamofobia dan ekstremisme, tatoruf. Obat vaksin dari Islamofobia dan tatoruf atau ekstremisme ya tasamuh itu. Nah, orang yang bisa melakukan ini, yang bisa memberikan ini adalah tokoh yang termasuk dibesarkan juga di Mesir, yaitu namanya Gus Dur. Nah, Gus Dur inilah yang mampu atau dianggap mampu untuk taufiru masahatin lil alaqat al-ijtimaiyah ma'a ba'dinal ba'd. Tokoh Gus Dur ini adalah tokoh yang mampu untuk memberikan ruangan dalam kehidupan sosial untuk semua golongan apa saja. Yang agamanya berbeda, yang culture-nya berbeda, yang bahasanya berbeda,
oleh Gus Dur itu yang mampu tawfirul masahah lil alaqat al-ijtimaiyah, yaitu untuk hubungan sosial itu. Gus Dur juga bisa menyontohkan bahwa hidup berbangsa ini seperti rumah besar, seperti bangunan rumah besar. Ada ruangan publik, ada ruangan privasi. Ruangan publik kalau di rumah disebut ruang tamu, itu ruangan publik. Itu disebut ruangan muamalah. Siapa saja boleh masuk itu, masuk di situ bersama-sama, walaupun background agamanya berbeda-beda. Tapi dalam konteks ini harus paham, ada ruangan privasi yang ini adalah ruangan tetap untuk menjaga perbedaannya. Ruangan privasi dalam beragama adalah tauhid kita, keyakinan kita. Ketika Islam keyakinannya begini, jangan ngikutin keyakinannya yang sini, nanti berbeda. Yang Islam bisa jadi ngikut yang sini atau sebaliknya. Ketika ruangan privasi itu misalnya di Katolik gitu, kok ngikuti di ruangan, masukin ruangan privasi kita, ya dia sudah nggak Katolik lagi. Nah, maka ruangan yang berbeda biarlah tetap berbeda, karena itu eksistensi perbedaannya dalam setiap agama. Maka sebutan nama agama pun, nama agamanya pun jadi berbeda. Kalau sudah bisa mendudukkan bahwa di sini ada ruangan privasi, eksistensi diri yang berbeda, tetap berbeda, yang bisa bersama, ayo tetap bisa bersama, insya Allah akan langgeng dalam berbangsa ini. Dan itulah yang diingatkan dua hal besar oleh Presiden kita. Saya salut, betapapun kalimatnya sederhana, tapi memaknai itu adalah manfaat untuk Indonesia dan manfaat untuk bangsa di dunia. Ya, baik. Itu intinya. Ya, penutup juga silakan dari Pak Lukman. Silakan Pak Lukman. Ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Marsudi Suhud sudah baik sekali ya, menjelaskan tentang moderasi beragama. Saya amat sangat bersyukur. Jadi memang Gus Dur adalah sosok yang kelebihannya dibanding tokoh-tokoh yang lain adalah kemampuan beliau untuk senantiasa lebih mengedepankan nilai-nilai universal dari ajaran agama itu sendiri, yang semua kita pasti akan bersepakat akan kebenarannya, karena beliau sadar betul bahwa masyarakat ini sangat majemuk, sangat beragam. Komunitas kita itu sangat berbeda-beda, paham keagamaannya, alirannya, amalan-amalan keagamaannya. Maka di tengah-tengah keragaman, perbedaan yang hakikatnya adalah keniscayaan itu, Gus Dur itu selalu mengedepankan nilai-nilai universalnya dari ajaran agama, yaitu kemanusiaan, memanusiakan manusia. Dia selalu bicara tentang keadilan, bicara tentang persamaan di depan hukum, tidak ada praktek-praktek diskriminatif yang boleh dilakukan oleh umat beragama. Dia selalu mengajak semua kita untuk membangun kemaslahatan bersama, maka hindari segala perilaku merusak, baik yang terkait dengan merusak diri sendiri maupun merusak lingkungan orang lain. Nilai-nilai universal lainnya, kerukunan, kedamaian, menebarkan kasih sayang, rahmah, dan seterusnya. Jadi Gus Dur memang sosok yang sudah selesai dengan dirinya, sehingga segala yang beliau miliki selalu didedikasikan untuk kepentingan banyak orang. Dan Bapak Prabowo itu lalu kemudian sangat terkesan dengan itu, lalu kemudian mengangkat Gus Dur sebagai role model, sebagai teladan bagi kita, bagaimana agar kita beragama secara moderat begitu. Nah, poin yang ingin saya sampaikan menutup ini adalah bahwa tantangan bagi kita umat beragama selalu adalah bagaimana kita memaknai dan menyikapi perbedaan. Karena perbedaan itu adalah kodrat kita. Di mana saja kita akan menjumpai perbedaan. Karena itu sunatullah, perbedaan itu karena keniscayaan. Maka cara kita memaknai perbedaan itu dan lalu kemudian menyikapinya menjadi sesuatu yang senantiasa menjadi tantangan kita. Karena seringkali atau tidak jarang sebagian kita memaknai perbedaan itu sebagai sesuatu yang negatif, gitu. Bahwa perbedaan itu ancaman, sehingga ada
kehendak, keinginan untuk menyeragamkan perbedaan itu. Padahal perbedaan tidak mungkin diseragamkan. Perbedaan itu haruslah disikapi dengan penuh kearifan. Itu inti dari ajaran agama. Maka perbedaan itu harus dilihat dalam perspektifnya yang positif, yaitu dalam rangka agar kita yang berbeda, yang beragam-ragam ini bisa saling melengkapi, saling mengisi, saling memberi, saling membangun kooperasi dan membangun sinergi. Begitu, bukan sebaliknya perbedaan lalu kemudian menjadikan kita menjadi eksklusif tadi itu, menjadi segregatif, menjadi terkotak-kotak, terpisah-pisah. Itulah kenapa pesan Bapak Presiden adalah inklusivitas. Justru karena kita beragam-ragam, justru karena kita berbeda-beda, maka perbedaan itu justru haruslah menjadi faktor yang mampu menjalin, merangkai, merajut perbedaan-perbedaan kita dengan segala warna dan karakteristiknya, tapi keragaman itu lalu kemudian tidak tercerai-berai, tidak sendiri-sendiri, tidak segregatif, tidak lalu kemudian menimbulkan eksklusivitas, tapi justru inklusif, karena lalu kemudian antara yang berbeda itu saling berinteraksi, saling berkomunikasi, saling bersinergi, sehingga lalu kemudian perbedaan justru malah melahirkan hal-hal positif. Dia merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Jadi pesan inilah sebenarnya yang ingin disampaikan dari yang bisa saya tangkap terhadap ajakan Bapak Presiden agar kita di tengah-tengah kemajemukan, di tengah-tengah perbedaan harus terus membangun, mengembangkan sikap inklusif, yaitu sikap bagaimana kita tetap menyatu, karena kita hakikatnya adalah sesama anak manusia yang memiliki ikatan-ikatan persaudaraan yang tidak bisa dirusak atau diputus karena alasan apapun. Kita bisa berbeda-beda dari sisi keyakinan, keimanan, dari sisi kebangsaan, tapi kita hakikatnya adalah saudara sekemanusiaan. Itulah yang lalu kemudian menjalin, merangkai, dan sekaligus mengikat kita semua di tengah-tengah kemajemukan. Itu pesan inklusivitas yang Presiden kita sampaikan. Baik, Pak Luman Hakim, terima kasih. Ya, Pak Luman Hakim, terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktunya terlibat dalam perbincangan kami dan juga memberikan pesan-pesan juga kepada masyarakat. Pak Yaya juga terima kasih sudah memaknai apa yang ingin disampaikan sebenarnya oleh Presiden Prabowo Subianto, dan Prof juga terima kasih sudah memberikan pandangan-pandangan termasuk juga membuat kita mengenang apa kebesaran dari Gus Dur, apa yang juga kita bisa teladani dari sosok beliau. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber.